Ya, dalam 5 tahun terakhir, logam berat terdeteksi di Sungai Cikapundung, Kota Bandung. Meskipun kadarnya dianggap ringan, logam berat dapat meracuni manusia jika melebihi batas normal. Liputan ini merupakan beasiswa dari AJI Jakarta yang didukung penuh oleh Internews IGN. Sejumlah peneliti pernah mengupas kualitas Sungai Cikapundung. Salah satunya Randy Ermansyah Putra yang meneliti sejak tahun 2018 hingga 2019. Dalam jurnal ataupun tesis alumni program Magister Teknik Air Tanah Institut Teknologi Bandung tersebut, terdeteksi logam berat jenis arsenik, kadmium, dan timbal pada 9 lokasi penelitian aliran Sungai Cikapundung. Logam berat merupakan benda padat atau cair yang memiliki berat lebih dari 5 gram per sentimeter kubik dan beracun, membahayakan manusia jika kadarnya melebihi batas maksimum. Penelitian yang kita lakukan ini memang mengambil sampelnya dari segmen Cihampelas, lokasinya dekat dengan kampus ITB yang di Taman Sari, dekat kebun binatang, sampai ke pertemuan antara Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum begitu. Kita capture itu adalah ada arsen, kemudian ada kadmiumnya, kemudian sama timbal. Itu semua kan logam berat yang sifatnya kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan terakumulasi. Bisa menyebabkan karsinogenik lah begitu. Menyebabkan kanker, tapi itu tidak bisa dirasakan di saat itu juga. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang mungkin. Berdasarkan hasil penelitian, semakin ke hilir Sungai Cikapundung ada peningkatan konsentrasi arsenik, kadmium, dan timbal. Namun nilai ketiga logam berat yang terdeteksi masih di bawah batas maksimum baku mutu yang dikeluarkan pemerintah. Kalau secara logam berat memang ada, bisa jadi karena di alam juga kan ada begitu. Konsentrasinya masih ada, tetapi ya masih di bawah standar lah begitu. Yang jadi ancamannya sebetulnya itu, ketika mereka masih menggunakan air yang tercemar, kemudian secara terus-menerus, ya dampaknya bisa dirasakan di kemudian hari sebetulnya itu. Kalau ada pencemaran-pencemaran saat ini tidak ditanggulangi, ya bisa jadi hari ini kita nggak merasakan langsung dampaknya, tapi bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kita baru merasakan dampak itu. Begitu. Untuk membarui hasil penelitian sebelumnya, kami melakukan uji mandiri pada 4 Agustus 2023 dengan mengambil sampel air Cikapundung di hulu wilayah Dago Pojok Kota Bandung pada pukul 14.30 serta hilir kawasan Dayakolot Kabupaten Bandung pada pukul 12 siang. Hasilnya, usai pengujian sampel air Cikapundung di Laboratorium Institut Teknologi Bandung menunjukkan wilayah hilir Dayakolot terdeteksi arsenik, kadmium, dan timbal. Namun jumlah ketiga logam berat itu masih di bawah batas maksimum standar baku mutu air. Begitu pula hasil uji sampel Cikapundung di wilayah hulu Dago Pojok, terdeteksi arsenik, kadmium, dan timbal. Namun nilainya juga di bawah batas maksimum standar baku mutu air. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu air, batas kadar maksimum timbal dan arsenik adalah 0,05 mg per liter, sedangkan kadmium 0,005 mg per liter. Dari pemantauan rutin petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung pada Februari 2023, indeks pencemar atau IP Cikapundung mencapai 4,47. Artinya, anak Sungai Citarum ini tercemar ringan. Indeks pencemar adalah angka penunjuk tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks pencemaran Sungai Cikapundung adalah di hulu itu 4,17, di tengah itu 5,22, di hilir 4,01. Di kriterianya adalah kalau dia di bawah 5 itu
bawah 5 itu cemar ringan, ya. Kalau dia antara 5 dan 10 itu cemar sedang. Jadi kalau disimpulkan berdasarkan 3 titik pemantauan itu, maka indeks pencemaran Sungai Cikapundung itu sebesar 4,47 atau cemar ringan. Hulu Sungai Cikapundung bermula di Maribaya, Kabupaten Bandung Barat, hingga hilir bermuara di Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Biasanya Sungai Cikapundung ini digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Tidak hanya untuk wisata, tapi juga untuk keperluan air minum. Jadi sangat disayangkan jika Sungai Cikapundung ini terjadi pencemaran, termasuk juga pencemaran logam berat. Karena itu kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan Sungai Cikapundung. Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim segera mengatasi masalah Sungai Cikapundung yang tercemar ringan, termasuk penanganan logam berat. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kota Bandung. Ya, masalah Sungai Cikapundung di Kota Bandung yang tercemar ringan diklaim bakal segera ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, termasuk penanganan logam berat yang terdeteksi 5 tahun terakhir. Liputan ini merupakan beasiswa dari AJI Jakarta yang didukung penuh oleh Internus IJN. Dari pemantauan rutin petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung pada Februari 2023, indeks pencemar atau IP Cikapundung mencapai 4,47. Artinya, anak Sungai Citarum ini tercemar ringan. Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim segera mengatasi masalah Sungai Cikapundung yang tercemar ringan, termasuk penanganan logam berat. Logam berat di Sungai Cikapundung itu adalah kegiatan-kegiatan dari bengkel kendaraan bermotor, ya. Sebenarnya untuk bengkel-bengkel yang besar, yang istilahnya memiliki izin, memiliki dokumen lingkungan, ya, segala macam, semuanya itu sudah sebagian besar kita bekerja sama dengan Asbekindo, itu ya, ACC bengkel. Jadi semua bengkel yang besar-besar sebenarnya sudah berizin dan sudah memiliki IPA. Jadi ya mungkin tidak akan mencemari Sungai Cikapundung. Nah, yang belum kita tangani, yang belum kita tangani itu adalah bengkel-bengkel kecil yang mungkin ya, yang istilahnya memang perorangan gitu ya, yang tidak apa ya, tidak tanda kutip tidak berizin atau apa ya. Itu mungkin yang kita belum kita rambah ya, mungkin ke depannya mungkin kita akan lebih kecil lagi mungkin ya, untuk bengkel-bengkel yang kecil kita akan melakukan pendekatan dan kita akan lakukan pembinaan. Sejumlah pemilik bengkel di bantaran Cikapundung membantah tudingan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Mereka tidak membuang sisa oli ataupun botol bekas ke sungai karena limbah tersebut laku dijual ke pengepul. Mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung seputar pengaturan limbah di sepanjang Sungai Cikapundung. Nah, biasanya kalau ada tugas dinas gitu ya suka ngecekin nggak? Ini harus sosialisasi. Ini seperti apa pengolahan limbahnya biar nggak mencemari lingkungan, nggak ngotorin. Belum ada. Nggak pernah ada di sini. Itu inisiatif sendiri aja bersihin. Iya, paling kalau oli-oli bekas kita jual ke pengepul, ada yang ngambil. Kalau yang sisa-sisaan botolan paling ditirisin, ntar ada yang mau masukin ke motor lagi. Sisa oli sih dikumpulin sih mas, nanti dijual lagi karena kalau dibuang sembarangan kan limbah polusi itu. Betul. Bahaya buat lingkungan juga, dikumpulin rapi gitu. Ada pengepulnya kalau dijual lagi, Bang, biasanya? Ada gitu. Persoalan limbah dikeluhkan warga bantaran Sungai Cikapundung. Namun hingga kini belum diketahui pasti siapa pelaku pencemaran. Saya sendiri selaku warga masyarakat bantaran terpupuk kepedulian untuk merawat, menjaga, dan melakukan aktivitas di sungai ya dengan cara ya pembersihan sungai. Pertama itu, terus melakukan kegiatan wisata tubing river atau kukuyaan istilah kita. Itu medianya menggunakan ban dengan menyisir sampah di wilayah Sungai Cikapundung. Cuman permasalahan sampai sekarang yang bisa tidak terhandle ataupun juga terakomodir, ya ini masalah sampah dan limbah yang memang mencemari sungai itu sendiri. Masalah pencemaran Sungai Cikapundung, apapun penyebabnya, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh logam berat, menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku industri bersama masyarakat harus bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Cikapundung.
salah satu fungsi strategis Cikapundung sebagai sumber pengolahan air minum bagi mayoritas warga Kota Bandung yang dikelola Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirtawening, Kota Bandung. Hari ini teknologi untuk mengolah air itu kan sudah banyak ya. Bisa melalui chemical process ataupun melalui RO. Nah, ini semua bisa. Jadi yang paling penting itu kita jangan berpikir bagaimana kita mengolah air yang ada logam berat, tetapi harus berpikir bagaimana logam berat itu tidak sampai mencemari badan air. Pengelola Perumda Tirtawening tidak menjelaskan teknologi yang digunakan dalam mekanisme pengolahan air minum. Karena itu, belum jelas penggunaan teknologi tersebut bisa menjamin air minum yang dikonsumsi mayoritas warga Bandung bebas logam berat. Peran pemerintah sangat krusial. Meskipun kategorinya tercemar ringan, logam berat di Sungai Cikapundung harus segera ditangani, terutama dengan penegakan aturan secara tegas, karena dampaknya berpotensi dirasakan beberapa tahun mendatang. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kota Bandung. Tradisi Tawurji atau sedekah di hari Rabu terakhir bulan Safar digelar Kasultanan Keraton Kanoman, Kota Cirebon pada Rabu siang. Ratusan warga tumpah ruah di area bangsal berdesakan dan berebut koin Jimat Tawurji yang ditebar oleh Sultan Kanoman Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Ratusan warga tumpah ruah di area bangsal Keraton Kanoman Kota Cirebon. Mereka menunggu keluarnya Sultan Kanoman Sultan Raja Muhammad Emiruddin menuju area bangsal. Abdi dalam dan kerabat keraton mengawal keluarnya Sultan dengan membawa serta nampan berisi ribuan uang koin bercampur beras yang akan disedekahkan pihak keraton kepada warganya. Sultan Kanoman yang memimpin saweran langsung menebar uang koin yang diyakini bisa membawa berkah. Warga yang antusias mengikuti tradisi Tawurji ini rela berdesakan untuk berebut koin yang berjatuhan di lantai. Tak sedikit orang tua dan anak-anak terhimpit warga lainnya yang berusaha meraih koin tersebut. Bagi warga, Tawurji atau sedekah keraton ini membawa berkah dan kebahagiaan tersendiri meski harus berdesakan. Setahun sekali kok. Berkah. Tadi berebut, Bu? Berebut. Tadi saya nggak dilihat sih ya, saya paling bawah itu, Mas. Terjepit? Terjepit. Seru sih, tapi seru. Heboh. Iya. Nggak ada rasa marah, Bu, ya, meskipun terjepit, Bu, ya? Karena senang. Dapat uang banyak. Berkah, Bu, ini, Bu? Berkah, alhamdulillah. Buat anak, rezeki anak. Tak hanya tradisi Tawurji, pada hari Rabu terakhir bulan Safar ini, Keraton Kanoman juga menggelar tradisi ngapem atau pembuatan kue apem. Setelah didoakan, kue tradisional tersebut dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sedekah. Sampai fase ini dan seterusnya, untuk permasalahan tradisi Surakan atau Tawurji tidak akan pernah putus karena ini mengingat daripada kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Ini juga menyambut datangnya Maulud ya? Iya, ini adalah menyambut ataupun rangkaian daripada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang ada di Kesultanan Kanoman Cirebon ini. Maknanya tolak bala atau gimana, Pak? Gimana? Maknanya tolak bala atau gimana? Bukan tolak bala, ini adalah menjadi suatu memberikan kepada kemaslahatan terhadap masyarakat karena bulan Safar ini adalah bulan penuh dengan keprihatinan. Maka dari itu dari pihak Kesultanan memberikan sebuah daripada sodako atau sedekah daripada masyarakat tempatnya dengan simbol Tawurji tersebut itu. Tradisi Tawurji merupakan salah satu tradisi awal dalam rangkaian menjelang peringatan Maulid Nabi. Beberapa tradisi akan digelar di Keraton Kanoman hingga puncaknya nanti, yaitu tradisi Pelal Lalit atau Panjang Jimat. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.